Jemaat Tuhan yang diberkati, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini untuk bersama merenungkan akan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Matius pada pasal 17 ayat 14 sampai dengan 21. Saya percaya Bapak Ibu telah membacakan bagian perikop ini, dan sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita merendahkan diri, kita bersatu dalam doa memohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kembali saat ini kami boleh berkumpul dalam nama-Mu, bersama hendak mendengarkan akan sabda firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memberkati kami, hingga apa yang kami dengarkan, pelajari dari firman-Mu ini dapat kami mengerti dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dari Injil Matius pada pasal 17 ayat 14 sampai dengan 21 ini, saya memberikan judul atau tema iman yang terus bertumbuh. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, nas kita hari ini menceritakan tentang seorang anak muda yang sangat menderita akibat penyakit ayan, atau penyakit ini dinamakan dengan epilepsi. Nah, berkali-kali anak muda ini terjatuh ke api maupun ke air ketika penyakitnya kambuh. Dan murid-murid Yesus ternyata tidak mampu menyembuhkan si anak muda ini. Sehingga Yesus pun dalam nas ini menegur para muridnya. Dan ia memerintahkan roh jahat untuk keluar dari anak muda ini. Dan seketika pun anak muda ini menjadi sembuh. Nah, kalau kita baca di ayat 19, para murid ini bertanya kepada Yesus. Saya akan bacakan ayat 19. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dan Yesus pun menjawab pertanyaan para muridnya di ayat 20. Karena kamu kurang percaya. Itu jawaban Yesus kepada pertanyaan dari para muridnya. Nah, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan para murid ini gagal mengusir roh jahat? Menurut Yesus adalah terletak pada kurangnya iman atau kepercayaan mereka kepada Yesus. Lalu pertanyaannya, iman yang sebesar apa yang diperlukan untuk percaya pada Yesus? Apakah sebesar rumah? Atau sebesar gunung? Atau sebesar dunia? Atau alam semesta? Nah, ternyata iman yang ukurannya sekitar 1 milimeter itu seperti biji sesawi saja sudah bisa membuat tidak ada lagi yang mustahil bagi kita. Jelas dikatakan oleh Yesus di ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi. Jadi di sini Yesus mengibaratkan andai para murid punya iman sebesar biji sesawi. Kita tahu biji sesawi ini ukurannya 1 milimeter Bapak Ibu. Maka akan terjadi sesuatu yang mustahil bagi dunia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kita percaya kuasa Allah yang akan memberkati kita. Bila kita yakin di dalam Yesus ada mujizat dan kuasa yang sungguh ajaib. Dan perhatikan pula bahwa masalah yang dialami oleh para murid dalam nas ini bukanlah tidak percaya sama sekali, melainkan karena mereka kurang percaya kepada Yesus. Jadi artinya para murid ini
bukannya tidak percaya, tetapi kurang percaya kepada Kristus. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, bila kita belajar dari cerita Nas ini, bukankah kita sama seperti para murid dalam cerita Nas ini? Seringkali kita kurang percaya pada Yesus karena rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa cemas kita dalam kita menghadapi masalah melebihi rasa percaya kita kepada Kristus. Untuk itu, dari firman ini kita perlu menumbuhkan iman kita kepada Kristus dengan cara pertama, akrab atau dekat dengan Tuhan. Dalam Roma pada pasal 10 ayat 17 itu mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu kita harus banyak menyediakan waktu untuk kita berdoa, untuk kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Artinya kita harus melekat kepada Tuhan. Jelas dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 4b, di situ mengatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua, cara kita untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, yaitu dengan ketaatan. Nah, artinya Bapak Ibu, mari turuti, dengar dan lakukan firman Tuhan, sehingga iman kita terus bertumbuh. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, jika iman itu tidak disertai oleh perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu, mari kita beriman dalam kesungguhan, kita taat dalam kesungguhan, maka buah iman kita akan nampak dalam hidup kita yang berbuah di dalam ketaatan kepada Kristus. Dan yang ketiga, cara untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, yaitu dengan ujian. Ibu Bapak, ada kalanya Tuhan izinkan masalah dan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan itu bukan tanpa tujuan, tetapi itu adalah bagian dari proses pendewasaan iman kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan hendak melatih iman kita agar makin kuat dan teguh di dalam Dia. Karena itu mari kita tetap menjaga iman kita dalam kesungguhan, iman yang terus bertumbuh, dan tentu iman yang berbuah di dalam ketaatan dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mengajarkan kami bagaimana kami boleh sungguh-sungguh percaya ketika kami menghadapi berbagai gumul masalah. Dan kami yakin di dalam Tuhan ada solusi, ada jawaban, ada pertolongan yang menguatkan kami menghadapi gumul dan masalah kehidupan. Bahkan ajar kami tetap setia, tetap taat, dekat mengandalkan Tuhan di tengah cobaan masalah gumul yang kami alami, bahkan di tengah keadaan pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin mewabah. Tolong kami dengan bijaksana, dengan berhikmat, terlebih dengan iman yang teguh, yakin di dalam Tuhan ada pertolongan. Kasih Allah melawat kami, menguatkan kami untuk tetap berharap di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Kepadamu kami berseru, memohon dan meminta. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami, sebab kehendak Tuhan mau damai dan sejahtera
bagi kami yang percaya di dalam Tuhan. Amin.